Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل جلاله في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله تعالى وإياكم ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah atas kehadiratnya jualah kita bisa bersama-sama duduk di tempat ini. Atas izinnya jualah kita kembali bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Atas takdirnya jualah kita mampu melaksanakan, dan atas nikmatnya jugalah kita mampu berdiri untuk melaksanakan amal saleh, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga langkah kaki kita ke tempat ini adalah salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan setiap langkah kembalinya kita dari tempat ini ke tempat masing-masing adalah salah satu cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Dan semoga keberadaan kita di tempat ini betul-betul hanya ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keterpanggilan kecuali mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang paling cepat adalah berada di majelis-majelis ilmu. Berada di majlis-majlis zikir yang di dalamnya disebutkan Al-Quranul Karim, yang di dalamnya dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada tujuan kita ke tempat ini kecuali untuk memperdalam ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperdalam tauhid kita, memurnikan iman dan akidah kita. Karena apalah artinya sebuah amalan yang banyak tanpa didasari dengan tauhid yang benar. Tidak ada artinya semua amalan dikerjakan, baik itu salat, puasa, zikir, haji dan lain sebagainya, jika tidak didasari dengan pondasi tauhid dan iman atau akidah as-sahihah yang benar. Yang itu wajib untuk kita ketahui. Dan kita belajar untuk menjaga tauhid kita.
supaya betul-betul murni. Semua bentuk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih, muwahhid, sebagaimana kita lahir dalam keadaan bersih dan suci. Dan tauhid adalah kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan adalah tauhid. Seseorang kalau tidak bertauhid yang baik, dengan baik, maka tidak ada artinya. Celaka, binasa, dan akan masuk ke dalam neraka jahannam wal-'iyadzu billah. Oleh karena kita belajar seperti ini, supaya kita bisa membentengi iman dan tauhid kita dari segala macam bentuk-bentuk yang bisa mengikis tauhid kita kepada Allah. Bersandarnya kita kepada Allah, tawakalnya kita kepada Allah, memintanya kita kepada Allah, berharapnya kita hanya kepada Allah, takutnya kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan jika seseorang semakin kuat tauhidnya, maka akan semakin bagus imannya. Jika tauhidnya semakin naik, imannya juga akan semakin naik. Ibadahnya pun akan semakin bagus. Maka para hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pelajari tauhid. Apalagi kita di zaman saat-saat seperti ini penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan. Yang tauhid itu bisa saja hilang meskipun kita berada di dalam rumah. Yang tauhid itu akan semakin berkurang jika kita tidak membentenginya dengan belajar, terus belajar dan belajar. Sebagaimana ketika seseorang meninggal dalam keadaan bertauhid, mati dan lisannya berucap la ilaha illallah, dakhalal jannah. Rasulullah jamin. Yang mati meninggal dalam keadaan bertauhid dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita minta kepada Allah. Dan kita tidak bisa menjamin diri kita masing-masing mati dalam keadaan bertauhid dan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak bisa. Apalagi kalau misalnya belajarnya setengah-setengah. Belajar saja belum tentu mati dalam keadaan bertauhid. Dan kemudian banyak di antara kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Setiap saat diucapkan itu. Azan diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Di akhir azan pun mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalimat tauhid lagi. Di dalam salat berapa kali kita sebutkan kalimat la ilaha illallah. Hampir di setiap rakaat kita sebutkan kalimat la ilaha illallah. Di setiap tasyahud kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi sudahkah kita maknai apa itu makna la ilaha illallah? Sudahkah kita fahami makna la ilaha illallah? Sudahkah kita jaga makna la ilaha illallah? Atau hanya sekadar ucapan yang terkadang tidak sampai ke dalam hati kita bahwasanya Allah lah yang Maha Esa. Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi, yang kita persembahkan segala macam taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bagus tauhid kita, maka semakin baik tawakal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sesuatu yang paling pantas untuk kita perhatikan dan bentengi lebih daripada tauhid. Lebih daripada tauhid.
Makanya kita pelajari macam-macam yang bisa menghancurkan tauhid. Kita pelajari macam-macam yang bisa mengurangi nilai-nilai tauhid. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan perhatiannya Rasulullah SAW terhadap tauhid itu luar biasa. Maka kita dapati riwayat-riwayat larangan-larangan untuk mengucapkan sesuatu yang ternyata itu bisa mengurangi tauhid kita. Dan kita belajar di sini bukan berarti kita ingin menyalahkan orang-orang tertentu, menuduh orang-orang tertentu. Tidak. Kita jelaskan apa yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah dan para sahabat sebagaimana mereka pemahaman yang benar. Dan ini wajib kita jelaskan kepada umat. Ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah. Ini yang hak, ini yang batil dan seterusnya. Ya. Jadi walillahil hamd. Ketika kita digerakkan hati kita untuk mempelajari tauhid dan kemudian berusaha mengamalkannya, atau barangkali yang sudah pernah mengamalkan amalan-amalan syirik kemudian dia tinggalkan, wallahi saya bersumpah demi nama Allah, itu adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mau menuntun kita untuk memurnikan tauhid kita. Dan tidak ada misi dan visi lain diutusnya Nabi dan Rasul kecuali untuk memurnikan tauhid. Misi dan visinya para Nabi dan Rasul cuma ini, memurnikan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah. Dan telah kami utus para Nabi dan Rasul untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi dari segala macam sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita manusia, siapapun dia, terancam amalannya habis ketika dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagus apapun salatnya, sebanyak dan selama apapun salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kalau tidak didasari dengan tauhid yang benar, sia-sia. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, kata Allah. Wahai Muhammad, sungguh aku telah wahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, habis runtuh nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka bentengi tauhid. Apapun segala hal yang bisa memalingkan hati kita kepada selain Allah, jauhi. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau benda-benda sekalipun, apapun itu yang bisa melalaikan kita kepada Allah, jauhi. Hindari, tanggal, copot, lepas. Maka di sini kita pelajari tentang apa? At-tamimah, jimat-jimat. Ya. Kemudian kita pelajari tentang al-halaqah. Ya, benang-benang yang biasa diikatkan pada tubuh-tubuh manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang at-tabarruk bisyajari wal hajari wa nahwiha. Bertabarruk, mengambil berkah pada pepohonan, pada bebatuan dan selainnya. Sudah dibahas ini?
Belum kan? Ma makna tabarruk? At-tabarruk artinya talabul barakah. Tabarruk itu artinya mencari keberkahan, meminta keberkahan. Wa hiya thubutul khairi fi syai'i wa ziyadatihi. Yang namanya keberkahan adalah agar kebaikan-kebaikan itu selalu ada, dan bahkan agar terus bertambah nilai-nilai kebaikan. Itu namanya berkah. Makanya kalau sesuatu yang berkah itu adalah terus bertambah kebaikan, ya, terus bertambah nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan. Ya. Berkah umurnya, semakin tua semakin soleh. Berkah umurnya, semakin tua semakin takut sama Allah. Berkah umurnya, semakin tua semakin mau terus belajar dan mengisi kekurangan-kekurangannya terhadap apa yang ditinggalkan selama ini. Berarti bertambah baik dia. Umur yang tidak berkah berarti adalah umur yang tidak mendatangkan nilai-nilai kebaikan di sisi Allah. Dihabiskan waktunya entah mau dia apa, ngapain, tidak ada hasilnya. Pergi ke sana sini, tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai pahala di sana. Habis waktunya begitu saja. Bahkan mungkin waliyadzubillah, semakin tua semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Berarti umur kita enggak berkah. Harta juga demikian. Mau melihat keberkahan harta, lihat kita posisikan harta kita kepada apa? Harta kita habis untuk apa? Jika untuk Allah berarti itu adalah harta yang berkah. Meskipun sedikit. Meskipun sedikit, tapi jika berkah itulah yang terbaik. Daripada kalau banyak tapi tidak berkah, tidak ada artinya apa-apa. Bahkan bisa menjadi musuh kita di akhirat kelak. Berkah hartanya, ya, dia nafkahi anak istrinya, ya, anaknya bisa sekolah dengan hartanya. Kalau ada lebih, dia infakkan kepada tetangganya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau lebih lagi, dia bangun masjid. Lebih lagi, dia bangun sekolah, dia bangun panti-panti jompo, dan seterusnya. Ini berarti hartanya berkah. Karena ada harta yang tidak berkah. Dan tidak sedikit kita lihat betapa banyak orang-orang yang memiliki materi yang luar biasa. Banyaknya luar biasa. Yang kan tidak habis kalau misalnya dimanfaatkan 7 turunan kata orang. Tapi apakah hartanya berkah? Allahu a'lam. Sholat pun kadang-kadang, itu pun kalau sholat. Hartanya berada di mana-mana, tapi nggak ada yang bermanfaat. Atau bahkan waliyadzubillah, harta-hartanya ini justru membuka pintu-pintu kemaksiatan misalnya. Ini berarti nggak berkah hartanya. Ilmunya juga demikian. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kita amalkan. Wa talabu thubutil khairi wa ziyadatihi innama yakunu mimman yamliku dzalika wa yaqdiru alaihi wa huwa Allahu subhanahu. Dan meminta keberkahan, meminta agar tetap keberkahan itu berpihak kepada kita, dan bahkan meminta agar bertambahnya keberkahan, innama yakunu mimman yamliku dzalik, yaitu diminta kepada yang memiliki keberkahan, yang bisa memberi keberkahan, yang mampu mendatangkan keberkahan, dan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yunzilul barakata wa yuthbituha. Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang menurunkan keberkahan, dan dialah yang menetapkan keberkahan tersebut. Ammal makhluk, adapun makhluk,
فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها ولا على إبقائها وتثبيتها. Adapun makhluk tidak mampu memberikan keberkahan, tidak mampu mendatangkan keberkahan, dan juga tidak mampu mempertahankan keberkahan tersebut. Jadi minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum tabarruk, hukum daripada meminta keberkah. Kalau bahasa kita ini apa nih tabarruk ini? Nyalap berkah. Gitu ya. Nyalap berkah ini kan sering kita dengarkan di istilah-istilah yang tidak asing di sekeliling kita. Ngalap berkah katanya. At-tabarruku bil amakin wal athari wal ahjar wal ashjar wal ashkhas ahya'an wa amwatan la yajuz. Mengambil berkah dari tempat, athar, peninggalan-peninggalan, wal ahjar, dan bentuk batu-batuan, wal ashjar ataupun pepohonan, wal ashkhas ataupun perorangan, ahya'an wa amwatan la yajuz, baik hidup ataupun mati tidak boleh. لأنه إما أن يكون شركا إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيادته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله. Apabila seseorang bertabaruk, mengambil berkah kepada sesuatu yang kita sebutkan tadi, tempat, peninggalan, batu-batuan, pepohonan, orang-orang misalnya, baik mati ataupun hidup, li'annahu imma an yakuna syirkan aw i'taqada anna dzalika syai'un yamnahul barakah, akan bisa menjadi wasilah untuk berbuat syirik. Bahkan bisa sampai syirik besar. Apabila seseorang meyakini bahwasanya benda inilah yang mendatangkan keberkahan satu-satunya. Atau bisa menjadi wasilah jika meyakini bahwasanya benda inilah perantara untuk mendatangkan keberkahan. Ini i'taqada anna ziyadatahu wa mulamasatahu wa tamassu bihi sababun yahsul min Allah. Apabila dia meyakini bahwasanya benda ini ya bisa mendatangkan keberkahan jika misalnya di mulamasa. Mulamasa itu menyentuh. Yang biasanya ada benda-benda tertentu. Pegang nak, ini sentuh ini berkah ini. Kecuali benda-benda tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat, yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW mendatangkan keberkahan. Selain ada dalil, tidak boleh kita mengambil sebuah keberkahan. Ya, contohnya apa? Ya, Hajar Aswad misalnya. Hajar Aswad ini berkah, disunahkan untuk kita cium. Karena Rasulullah SAW pernah menciumnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, kalau saja saya tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, tidak akan pernah saya menciummu. Dan sebelumnya dia mengatakan, sesungguhnya engkau hanyalah batu, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah kemudaratan. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu, kata Umar bin Khattab. Itu Hajar Aswad. Batu yang jelas-jelas turun dari surga. Makanya kita cium. Kenapa? Karena Rasulullah menciumnya. Ya. Apalagi kalau ketika umroh Bapak Ibu, ini banyak sekali praktek-praktek ya kesyirikan. Ya. Ka'bah didekatin, kemudian diusap-usap. Tidak ada syariat, tidak ada contohnya dari Nabi mengusap-usap Ka'bah, ngambil berkah di situ, tidak ada.
Kemudian apa lagi itu? Di depan masjid, di depan pintu Ka'bah. Makam Ibrahim. Ya. Biasanya orang yang suka mengkeramatkan tempat-tempat tertentu itu jadi keramat itu makam Ibrahim. Jadi keramat. Sehingga apa? Macam-macam di situ. Makanya dijaga sama askar di situ. Dijaga sama petugas. Ya Haj. Ya, kalau dengar saya, ya Haj. Ruh. Apa artinya ruh? Pergi. Tarik. Itu tarik minta jalan, Pak. Kalau tarik itu artinya minta jalan dia. Kasih jalan. Tarik. Tarik. Kalau artinya ruh. Ruh ini bahasa pasaran. Ruh artinya menjauh. Menjauh. Ruh. Menjauh. Pergi. Ya. Supaya apa? Para jamaah tidak melakukan bentuk-bentuk kesyirikan dengan mengambil berkah. Karena banyak Pak. Itu dijaga saja begitu. Apalagi nggak dijaga. Kan biasanya orang-orang ini suka ikut-ikutan. Apalagi orang Indonesia Pak. Ikut-ikutan aja. Banyak orang kumpul di situ. Apa di situ ya? Oh, ikut juga dia. Ya, ada orang sampai buka pecinya, buka serbannya, tentu nggak buka bajunya Pak. Buka peci, buka serban, gosok-gosok itu makam Ibrahim. Gosok-gosok. Berkah katanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan Ka'bah pun demikian. Nggak boleh kita begini kan Ka'bah nih. Nggak ada itu Pak. Berkah itu ya kita sholat di situ baru berkah. Minta doa di situ baru berkah. Sampai Hijri Ismail, batasan Ka'bah itu kalau orang nggak paham itu luar biasa Pak. Padahal kan kadang di situ ada tai burung di situ, orang ngambil gosok-gosok semua. Kan biasanya burung terbang itu di Ka'bah, di atas Ka'bah itu. Ya, kita nggak tahu, kadang mungkin kotor apa, makanya di sana tuh petugas-petugas itu cekatan sekali. Jangan sampai ada satu noda di situ. Nah ini datang kita orang Indonesia, buka peci, buka sorban, ya itu gosok-gosok katanya. Sampai di rumah jangan dicuci, hilang berkahnya nanti katanya. Akhirnya baunya luar biasa, ya hitam semua pecinya. Sampai di rumah di Indonesia juga begitu. Jangan cuci ini peci ini, usah gosok di Ka'bah ini katanya. Jangan cuci peci ini, jangan cuci serban ini. Ini bentuk kesyirikan semuanya. Akhirnya diagung-agungkan pecinya. Akhirnya diagung-agungkan serbannya. Bentuk kesyirikan. Hati-hati. Ya. Nah, apalagi saudara-saudara kita yang dari India. Ya kita nggak pungkiri ya, memang begitu faktanya. Dan itulah kita. Indonesia ini suka ikut-ikutan Pak. Kadang banyak orang di situ kumpul, entah apa gitu. Dia ikut-ikutan juga. Ya karena mungkin tidak berilmu. Akhirnya orang berbuat syirik, dia juga ikut berbuat syirik. Nah, hakikatu tabarruki sahabati bi atharin Nabi. Bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad hawala ba'dun nas an yudafi'u 'an at-tabarruk asy-syirki al-mamnu'. استدلالا بما ورد أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول إما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي أو بشعر النبي وريقه ومن فصل من جسمه فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من أفاضل الصحابة لا في الحياة ولا بعد الموت. Nah, di sini mengambil berkah
dari peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh. Seperti apa? Rambutnya, terus riquhu, ludahnya, air liurnya, boleh. Itu Nabi. Itu Nabi, khusus berlaku pada Nabi saja. Tidak berlaku pada orang lain. Sebagaimana para sahabat pernah mengambil berkah dari rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man fasala min jismihi, dan sesuatu yang terpisah dari jasad dan badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika khasun bihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus hanya untuk Nabi saja. Boleh rambutnya Nabi kita ambil untuk dijadikan sebagai berkah, mengambil keberkahan dari rambut Nabi. Bahkan air liurnya Nabi boleh, tapi selain Nabi tidak boleh, Pak. Ya, sehingga kan banyak itu, kalau kiainya, ustadznya sudah habis minum, ada sisanya rebutan itu, Pak. Saya minum dulu lah kalau gitu. Nah, boleh. Itu jika memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti rambutnya. Tapi hati-hati sekarang. Sekarang ini banyak modus. Bekas rambutnya Nabi katanya. Sehingga dibotol-botolkan jadi aqua kecil. Ini bekas celupan rambutnya Nabi katanya. Padahal kita nggak tahu rambut Nabi itu di mana sekarang. Kalaupun ada pasti dijaga. Tidak mungkin sembarangan orang bisa nyelupkan itu. Hilang itu pasti rambut Nabi kalau misalnya dibuka misalnya. Dibebaskan untuk orang menyentuhnya dan seterusnya. Rambut Nabi sekarang di mana? Hah? Nggak tahu kan kita di mana rambutnya Nabi. Ada yang mengatakan di Turki. Wallahu alam itu asli apa enggak? Kalaupun asli pasti terjaga. Nah sekarang Pak banyak modus tuh. Ya, dibotol-botolkan katanya bekas celupan rambut Nabi sehingga dijual mahal. Orang-orang awam, orang-orang yang nggak paham, banyak gampang dibodoh-bodohi. Gampang dibodoh-bodohi. Satu botol kecil begini dijual mungkin sampai ratusan ribu ini. Ratusan ribu. Bayangkan kalau sudah 100 botol. Sudah berapa duitnya? Allahumma musta'an. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, para sahabat tidak pernah mendatangi kamarnya untuk mengambil berkah. Wala kanu yaqsudun al-amakin, dan juga tidak sampai pergi ke tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan para orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walam yakunu yatabarrakuna bil ashkhasis salihin, dan tidak pernah diriwayatkan bahwasanya sahabat pernah mengambil berkah kepada kepada Abu Bakar. Tidak pernah diriwayatkan ada sahabat lain datang ke Madinah untuk mengambil berkah kepada Abu Bakar, kepada Umar. Tidak pernah. Kalaupun boleh, maka tentunya Abu Bakarlah yang paling pantas dimintai keberkahannya. Paling pantas diusap-usap adalah Abu Bakar. Tapi tidak pernah diriwayatkan sahabat-sahabat ini mengambil berkah kepada Umar atau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Tidak pernah. Tidak pernah kita mendengarkan
Para sahabat datang ke pemakaman Rasulullah SAW untuk meminta berkah. Diam di situ, baca ini di situ. Nah, paling hanya mereka salam saja, selesai. Salam dan mendoakan, selesai. Walam yakunu yadhhabuna ila ghar Hira liyusallu fihi au yad'u. Tidak pernah juga diriwayatkan para sahabat pergi ke Gua Hira. Gua Hira ini apa? Tempat apa? Turunnya wahyu. Tidak pernah diriwayatkan Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan sahabat-sahabatnya pergi ke Gua Hira untuk salat dan mengambil berkah di sana. Ada pernah dengar begitu? Tidak ada riwayatnya sama sekali. Kalau jika itu bisa mendatangkan keberkahan, maka tentunya Gua Hira lah yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai tempat mengambil berkah. Kenapa? Tempat turunnya wahyu pertama kali. Tempat berkomunikasinya Jibril dengan Nabi SAW. Tempat dilantiknya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Tapi tidak pernah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ke Gua Hira sengaja untuk pergi ke Gua Hira, sholat di dalamnya, ngambil berkah dan seterusnya. Walam yakunu yadhhabuna ila Tur, dan mereka juga tidak pernah diriwayatkan pergi ke Gua Tur. Alladzi kallama Allahu alaihi Musa, di mana tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Tidak pernah. أو إلى غيره هذه الأماكن أو الأمكن من الجبال التي يقال أن فيها مقامات الأنبياء وغيرهم, atau tempat-tempat tertentu yang pernah ditempati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak jadikan sebagai untuk mengambil berkah. Contohnya Gunung Uhud. Apalagi Gunung Uhud. Gunung Uhud ini memiliki spesial sendiri, memiliki keistimewaan di mata Allah dan di mata Nabi SAW. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Inilah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Dan Gunung Uhud lah yang pernah dinaiki oleh Rasulullah. Rasulullah pernah naik ke atas gunung bersama para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sehingga apa yang terjadi? Gunung pun bergoyang. Bergetar Gunung Uhud itu, Pak. Ketika dinaiki oleh Nabi dan 3 sahabat mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah pernah kita mendengar bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah datang ke Gunung Uhud mengambil berkah? Tidak pernah. Padahal kan mulia ini Gunung Uhud. Nah, wa aidan fa innal makan alladhi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fihi bil madinati an-nabawiyyah daiman kana yata'uhu biqadamayhi al-karimatayn wa yusalli alaihi lam yushra' li ummatihi at-tamassuh bihi wa la taqbilihi. Dan di Madinah itu kan tempat salatnya Nabi. Di Masjid Nabawi itu tempat salatnya Nabi, pasti banyak tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Nabi. Ya samalah seperti halnya kita di sini. Ya, pernah sholat di sini, pernah sholat di sini. Di Masjid Nabawi juga demikian. Pasti banyak tempat-tempat yang pernah diduduki, sholat, berdoa di situ. Tapi apakah pernah kita dengarkan sahabat mengambil berkah di tempat-tempat itu? Tidak. Apalagi di tempat-tempat khusus ya. Tidak pernah. Lam yushra' li ummah ittimasu biha wala taqbiluhu. Maka tidak boleh mengambil berkah pada benda-benda yang tidak bermanfaat, kecuali yaitu kita katakan tadi, ya, sesuatu yang ditetapkan oleh syariat kita. Tidak boleh mengusap-mengusapnya, tidak boleh menciumnya. Fa kaifa bima yuqalu inna ghairahu sallallahu alaihi wasallam fihi aw nama alaihi
Fataqbilu syai'in min dzalika wat tamassu bihi qad ulima min dinil Islam anna hadza laysa min syari'atihi. Jadi mencium, mengusap sesuatu untuk mendatangkan keberkahan, mendapatkan keberkahan butuh dalil. Harus ada dalilnya. Ya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya untuk kita pahami ya perkara-perkara tauhid. Ya, jangan sampai kita tergelincir ya dalam lembah kesyirikan. Di mana terkadang motivasi orang itu kan ingin mengambil berkah. Betul, kita semuanya ingin mendapatkan keberkahan. Tapi harus tahu caranya. Kepada siapa, bagaimana, di mana, kita harus tahu. Karena mengambil keberkahan ini adalah semua perkara agama yang tidak boleh dilakukan kecuali atas dasar dalil, kecuali atas dasar hujjah. Ada asar-asar dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kalau tidak ada maka tidak boleh kita lakukan hal tersebut. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Setelah meninggal. Ya. Sepeninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti rambutnya, badannya, atau misalnya bekas-bekas pakaian Nabi, itu tidak masalah. Mengambil berkat dari situ boleh. Meskipun Nabi setelah SAW telah meninggal, tapi khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rambutnya boleh. Setelah meninggalnya Nabi SAW boleh mengambil berkah. Tidak masalah. Ya. Tapi itu tadi pastikan ya, apakah betul-betul itu rambutnya Nabi SAW? Apakah betul-betul itu pakaian yang pernah dipakai oleh Nabi SAW? Dan seterusnya. Nah, khusus untuk Nabi. Wallahu taala. Ada lagi? Ya, Bu ya, silakan. Siapa duluan nih? Pak Imar atau Terkadang kebaikan itu, ya kan? Terkadang kebaikan itu, ya tidak dilakukan Rasulullah, tapi itu dilaksanakan oleh para sahabat-sahabat, kan itu. Yang pertama. Yang kedua, untuk mencari berkah itu kan ada hikmahnya. Berkah ada hikmah. Jadi kalau kita melihat ini ya, bukan apa ini Banjarmasin Ustaz Sukumpul itu, ya Banjarmasin itu Ustaz sudah pernah sana kan? Tadi ke sana Ustaz. Nah itu memang mereka itu memang ya hiburan Syekh Sukumpul itu memang betul-betul mereka itu mencari berkah di sana Ustaz katanya. Mereka membawa di sana bunga, kemudian mereka berdoa di situ. Dan ini yang mengerjakan ini dari para ulama Ustaz yang hadis Quran, yang dia punya hadis, dan dia itu bukan menganggap itu suatu kesyirikan, itu harus berberkahan. Jadi wasilah. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh berwasilah kepada orang yang kita anggap, katakanlah bukan kita anggap lah yang ya. Jadi, apakah hanya kepada diri Rasulullah? Ya. Yang kita boleh sedangkan diri Rasulullah itu sebagai contoh sunnah. Kita harus juga haji itu mana yang terima kasih. Baik. Yang pertama tadi soalnya panjang betul saya. Yang diamalkan Nabi. Ya, apakah yang tidak diamalkan Nabi, misalnya zaman sahabat, ada sahabat mengerjakan kebaikan yang tinggi,
Kata masalah ada lagi masalah. Nah, tadi katakan kebaikan apakah itu termasuk syirik atau termasuk menyalahi daripada tauhid? Contohnya Pak? Ya contohnya pada zaman pada zaman Utsman itu kan Al-Quran itu tulis itu bukan syukur. Kemudian pada zaman itu juga itu sholat jadi ada yang bertiga, ada yang 10. Kan tidak ada zaman Rasulullah. Apakah itu bukan satu barakah? Apakah itu bukan satu maksiat? Ya, baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kurang jelas kalau pakai ini. Ya. Tes. Apakah sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dilaksanakan oleh para sahabatnya, boleh kita kerjakan? Jawabannya boleh. Karena kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang merekomendasikan sahabatnya. Yang menjamin sendiri adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dikerjakan oleh para sahabatnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan suatu hadis bahwasanya man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup nanti di antara kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Bingung kita mau ikut yang mana ini? Banyak sekali perselisihan. Ini kelompok ini, pendapat ini dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW kunci di situ. Kasih jawaban yang tepat. Apa solusinya kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin, yaitu para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu kita pahami dalil-dalil yang ada ini bukan hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah saja, tapi ada ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para sahabat. Meskipun itu mungkin tidak ada di zamannya Rasulullah, tapi para sahabat, fuqaha-fuqahanya, para ahli-ahli fikihnya, para ulama-ulamanya bersepakat ini boleh. Maka itu menjadi syariat, boleh. Sama seperti tadi mengumpulkan Al-Quran. Kenapa tidak dikumpulkan di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena waktu itu belum dikatakan lebih butuh. Setelah meninggalnya Rasulullah, kemudian para penghafal Al-Quran ketika itu sudah banyak yang terbunuh. Akhirnya solusinya para sahabat mengajukan pendapat. Para sahabat juga pada takut-takut, jangan ini tidak boleh ini kita kumpulkan. Karena terpencar nanti sudah tidak, Rasulullah sudah meninggal, Al-Quran terpencar di mana-mana, nanti tidak terkumpul, dan para penghafal sahabat banyak terbunuh ketika itu. Akhirnya dimunculkan ide, kalau kita kumpulkan ini bagaimana? Jadi tidak semerta-merta langsung mengumpul gitu, tidak, harus sesuai dengan keputusan para sahabat. Kebanyakan para sahabat ketika itu sepakat dikumpulkan karena melihat maslahatnya. Akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran. Dan itu merupakan ijma' para sahabat. Jadi amalan-amalan sahabat itu menjadi rujukan. Menjadi rujukan yang merupakan istilah lain adalah ijma'. Ijma'nya para sahabat. Ya. Adapun setelahnya, ya, maka tidak menjadi patokan. Karena yang menjadi patokan Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati", hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Bukan mengatakan sunnahnya para generasi-generasi nanti berapa setelah sahabat misalnya. Tapi yang disebutkan apa kata Rasulullah? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Karena kenapa? Para sahabatlah yang mengetahui ya makna wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatlah yang mengetahui langsung apa maksud daripada ayat-ayat ini. Sahabatlah terus yang menjadi santri dan murid pertamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka tidak ada yang lebih faham agama lebih daripada para sahabat. Nah ini kuncinya Pak. Kalau tidak dikunci, habis agama kita. Kalau Rasulullah tidak mengatakan hendaknya juga kalian mengikuti sunnah-sunnah para sahabatku, apa jadinya sekarang? Nanti generasi berikutnya boleh saja dia berpikir lain, boleh saja dia berpendapat lain, boleh saja dia mengamalkan sesuatu amalan yang lain. Makanya harus dikembalikan kepada asalnya. Amalanmu ini sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan kemudian sesuai dengan pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah, ya, yang lebih faham terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan tentang apa? Masuk kepada hikmah, atau mungkin ada istilah lain Pak, bid'ah hasanah. Nah, terkadang dalil-dalil seperti ini dimunculkan, ada orang kan bid'ah hasanah ini Ustaz. Padahal bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Yang namanya bid'ah itu adalah dolalah. Nah, ini kelirunya orang mengatakan bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Enggak. Banyak, ada sekitar 9 atau 11 hadis-hadis yang membahas lafaz-lafaz tentang bid'ah. Jadi bid'ah ini Pak bukan perkataan baru ini. Ini bukan istilah baru dari kita. Ini istilah dari Nabi SAW yang sudah jauh-jauh mengatakan kalimat bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang didatangkan baru di dalam agama yang merupakan sesat. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, mengambil berkah, ya? Wasilah. Wasilah, bertawassul. Bertawassul itu sudah dibahas di dalam pembahasan perkara tauhid. Kepada siapa, kepada apa boleh kita jadikan sebagai tawassul, sebagai perantara sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bertawassul kepada orang, boleh atau tidak? Hah? Ya? Rasulullah SAW orang, manusia. Nah, bertawasul kepada orang boleh, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Yang pertama, dia mampu melakukan permintaan kita tersebut. Dia mampu kerjakan. Contohnya misalnya, kita bertawasul kepada orang-orang soleh. Tawasul ini kan artinya jadikan sebagai perantara. Datang kepada orang soleh, Pak, tolong doakan Pak. Saya lagi kena musibah. Doakan mudah-mudahan Allah segera jauhkan. Allah segera kasih solusi daripada musibah ini. Itu boleh. Tapi semasa dia hidup. Karena masih bisa dilakukan. Sebagaimana para sahabat bertawassul kepada Nabi. Minta hujan misalnya. Suatu ketika Rasul didatangi oleh orang-orang Badu. Ya Muhammad, minta doa kepada Allah. Kita ini sudah kekeringan ini. Akhirnya Rasulullah berdoa, hujan. Akhirnya hujannya enggak berada-berada. Kebanjiran. Datang lagi Badu tersebut. Ya Muhammad, minta kepada Allah supaya Allah hentikan hujan ini. Habis kita ini. Lebih parah daripada kekeringan. Semuanya enggak bisa tumbuh. Banjir dan seterusnya. Berdoa lagi Rasulullah. Akhirnya berhenti hujan. Minta wasilah kepada Rasulullah atau minta wasilah kepada orang boleh, tapi pertama dia masih hidup dan dia bisa lakukan. Dia masih hidup dan dia masih bisa melakukannya. Contohnya doa. Sebagaimana para sahabat dikatakan bahwasanya mereka sepeninggalnya Rasulullah SAW tidak pernah mendatangi kuburannya Rasulullah SAW untuk meminta berkah dan kemudian jadikan sebagai wasilah. Para sahabat suatu ketika, kalau nggak salah Abdullah ibnu Umar. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Ya, Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah sudah tidak ada. Sudah meninggal Rasulullah. Artinya sudah tidak bisa lagi kita minta berkahnya dari Rasulullah SAW. Tidak bisa lagi kita minta untuk Rasulullah berdoa. Karena sudah meninggal. Maka ketika itu Abdullah ibnu Umar mendatangi pamannya Rasulullah SAW, Al-Abbas. Karena dia tahu bahwasanya Al-Abbas ini keluarga dekatnya Nabi SAW merupakan sahabat yang mulia. Akhirnya
para sahabat minta doa kepada Al-Abbas untuk berdoa, bukan meminta kepada Al-Abbas ya, supaya dia berdoa kepada Allah. Nah, seandainya kalau setelah orang meninggal boleh kita datangi untuk berdoa supaya dia meminta doa kepada Allah, maka tentunya sahabat akan memilih kepada ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Abbas. Nah, jadi boleh menjadikan sesuatu itu wasilah, apalagi orang. Pertama dengan syarat dia masih hidup. Kalau sudah mati, Pak, bagaimana bisa membantu kita? Di dalam kuburan kita meminta dia selamatkan kita. Kita minta untuk sesuatu yang baik kepada kita. Dia sendiri belum tentu selamat. Jelas, Pak ya? Orang yang meninggal itu sendiri belum tentu selamat. Siapa yang bisa menjamin? Dan ini kesalahan-kesalahan dari beberapa saudara-saudara kita. Ya. Itulah ketika pintu-pintu kesyirikan dibuka, maka akan terbuka pintu yang lain. Dibangun kuburannya. Membangun kuburan aja itu, Pak, sudah tidak boleh. Membangun kuburan itu sudah tidak boleh. Apalagi dihiasi. Apalagi keadaan didatangkan dengan bunga-bunga. Ya, membangun kuburan saja lebih daripada 1 jengkal sudah tidak boleh. Apalagi di semen, di keramik, kemudian dibangunkan bangunan. Kemudian datang orang kasih bunga-bunga. Apakah ini sunnahnya Nabi? Tidak. Makanya coba lihat ke Baqi, Ma'la, pemakaman di Saudi itu seperti apa? Begitulah seharusnya pemakaman kita. Begitulah seharusnya pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau pintu kesyirikan dibuka, dibangun, kemudian di keramik, dikasih dihiasi, dikasih bangunan seperti apa, itu akan menjadi wasilah untuk berbuat syirik. Akhirnya banyak orang mengkeramatkan kuburan daripada pada masjid. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong ke kuburan sementara masjid kosong. Apalagi orang-orang yang lemah hatinya. Lemah hatinya gampang sekali, Pak, terpengaruh. Maka ini sebagai bentuk saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ah itu menutup celah untuk tidak masuk dan terjerumus kepada kesyirikan. Nah, jadi itu kuncinya kalau mau bertawassul, yang pertama orangnya masih hidup dan dia mampu melaksanakannya. Kalau tidak mampu, tidak boleh juga. Datang ke orang minta, Pak, tolong hidupkan ibu saya. Saya masih mau berbakti kepada ibu saja. Tidak bisa. Pak, tolong. Ya, misalnya apa? Contohnya apa? Yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ya. Contohnya menahan hujan. Menahan hujan. Siapa yang bisa menahan hujan? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian boleh bertawassul kepada amal-amal soleh. Amal-amal soleh sendiri boleh. Ya, sebagaimana di sebuah kisah dikatakan ada 3 orang yang terkurung di dalam gua Hira. Terkurung di dalam gua, dia tidak bisa keluar. Sehingga masing-masing pun bertawassul dengan amal solehnya. Boleh. Misalnya Bapak pernah melakukan amal soleh yang sekiranya itu ialah amalan yang terbaik untuk Allah. Amalan yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak bertawassul dengannya boleh. Misalnya, ya Allah, saya dulu sempat berbakti kepada orang tua saya begini dan begini. Maka mohon dengan kebaktianku ini kepada orang tua, bantulah hamba dalam perkara ini. Boleh. Karena itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Maka bertawassul dengan amal soleh boleh. Ya. Suatu ketika di Mekah ini ada teman saya yang dia kehilangan dompetnya. Dompetnya hilang, Pak. Bukan dompet lagi, semuanya isi-isinya hilang. Tasnya hilang. Apa yang dilakukan? Akhirnya dia beramal soleh. Apa bentuk amal soleh yang dia kerjakan? Dia masuk lagi ke Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram,
membagikan air zam-zam yang ada pada orang-orang yang duduk di sana. Ambil air zam-zam, bagikan satu-satu. Ambil air zam-zam, bagikan satu-satu. Ambil air zam-zam, bagikan satu-satu. Dan dia berdoa, ya Allah, jika ini amalan adalah amalan yang engkau anggap sebuah amalan yang sangat mulia, maka temukanlah kembali, balikkanlah kembali tasku yang hilang tadi. Maka Masya Allah kembali Pak. Masya Allah kembali. Jadi tawasul itu harus ada syarat-syaratnya. Tidak boleh sembarang kita mengambil tawasul kepada benda-benda, apalagi orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu bukan kita meminta keberkahannya, malah justru mereka lah yang minta doa-doa kita. Mereka lah yang lebih butuh kepada doa-doa kita. Bukan kita yang meminta keberkahannya. Semasa hidupnya saja, kadang belum tentu dia bisa. Apalagi kalau sudah meninggal. Bagaimana dia bisa mendatangkan keberkahan? Ini tentunya akan bertentangan dengan keyakinan saudara-saudara kita yang masih mempraktekkan mendatangi kuburan-kuburan tertentu, ngambil berkah, minta ini dan seterusnya. Kita katakan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan ini adalah untuk menjaga akidah kita. Kalau misalnya boleh, tentunya para sahabat akan berbondong-bondong ke makamnya para Rasul, ke makamnya Nabi SAW untuk meminta keberkahan. Tapi apakah sahabat melakukan hal tersebut? Tidak sama sekali. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, tidak pernah kita dengarkan riwayat sahabat-sahabat datang ke makaman Rasulullah untuk meminta ini dan seterusnya. Kalau itu boleh, pastilah Abu Bakar yang pertama kali akan melakukannya. Pastilah Umar yang pertama kali akan melakukannya. Pastilah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali akan melakukannya. Datang ke makamnya Rasulullah untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah misalnya. Karena ini tidak ada, maka tentunya kita cukupkan agama itu sesuai dengan apa yang datang dari para sahabat. Ya. Dan ini kita katakan Pak, ini akan membuka pintu-pintu kesyirikan yang lainnya. Ya, pertama kali datang, ikut-ikutan aja dulu misalnya. Oh, melihat sesuatu bangunan, luar biasa. Kuburannya pun megahnya luar biasa. Akhirnya apa? Datang pengagungan. Pengagungan. Akhirnya pun kadang orang tergoda, dibisiki oleh setan misalnya, kamu kalau nggak datang ke situ nggak bakal tenang. Akhirnya ada orang melakukan ritual-ritual tertentu. Setiap bulan ini harus ke sana, setiap bulan ini harus ke sana. Kalau enggak bahaya. Dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Apakah pengucapan la ilaha illallah tanpa dihayati dan tidak tahu maknanya akan masuk surga? Nah. Jadi yang dimaksudkan orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah orang yang meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka berusaha ketika meninggal itu ucapan ini yang keluar dari lisan kita. Nah, meskipun wajib dan dituntut untuk kita semuanya memaknai, mengetahui artinya. Ya. Dituntut untuk mengetahui dan memaknai arti daripada la ilaha illallah. Ya. Tapi wallahu alam, apakah hanya sekedar ucapan la ilaha illallah ketika meninggal seseorang sudah bisa dijamin masuk surga? Wallahu alam. Tapi secara zahirnya hadis begitu. Rasul mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Akan masuk surga. Ya. Wallahu taala alam. Mohon penjelasan mengenai ketidakberkahannya harta. Apakah harta itu harta berasal dari yang haram? Atau didapat dari jalan yang haram? Atau harta yang didapat dari jalan yang halal? Tapi melalaikan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan membuka pintu maksiat. Nah, ini semuanya tidak berkah ini. Tanda-tanda ketidakberkahannya harta yang pertama adalah diambil dari jalan yang haram. Ya, menipu, berbohong, korupsi dan lain sebagainya. Ini jelas-jelas harta tidak akan berkah. Ya. Kemudian harta yang tidak berkah juga adalah ketika harta tersebut
menjerumuskan seseorang ke dalam maksiatan. Ya, dia banyak harta tapi malah justru digunakan untuk bermaksiat. Berarti hartanya tidak berkah. Maka dicek lagi, barangkali hartanya ini ada ya hal-hal yang tidak halal di dalamnya atau mengambilnya, mencarinya dari jalan yang haram. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai sini dulu. Ya, Pak. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika sampai di Raudhah? Raudhah ini adalah tempat yang ada di Masjid Nabawi. Rasulullah pernah bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan raudhah, taman-taman surga. Apa yang dilakukan di sana? Hanya berdoa. Berdoa kemudian sholat. Berdoa kemudian sholat. Atau kalau memperbanyak salawat silahkan. Bukan malah justru sebaliknya. Ya, minta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta itu tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan sampai melakukan hal-hal yang lain. Ya, sampai ke Raudhah kan itu ada mimbar-mimbar itu. Banyak juga Pak, mimbar-mimbar diusap, segala macamnya ambil berkah. Tidak ada. Makanya kalau Bapak begitu melakukan, Bapak akan diusir sama askarnya. Ya. Berraudhah itu hanya berdoa, salat. Nah, itu saja. Di Raudhah hanya berdoa dan salat. Jelas Pak? Barakallahu fikum. Yang benar datanya dari Allah, yang salah datang pribadi, dan kepada Allah kita beristighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.